warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Elpa Fauzia MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan lingkungan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ida Windy Lestari dengan NPM 231101061. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, berdirinya saya di sini ingin membuat video guna memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pendidikan lingkungan. A few moments later. Guys, bertemu lagi dengan saya. Baiklah, ingin lebih paham dengan materi yang sudah saya berikan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Kalian belum tahu ya udara itu apa? Jadi sekarang saya akan menjelaskan udara dan pencemaran udara. Jadi udara adalah sebuah gas yang tidak terlihat dan menyelimuti bumi kita. Kenapa udara itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena udara sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada udara, maka kita tidak akan hidup. Bukan, tidak begitu. Jadi, karena dibutuhkannya udara itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bernapas. Jadi, serta mampu berperan dalam menjaga suhu, cuaca, dan kehidupan di bumi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah terkumpulnya suatu kondisi di mana udara yang tercampur dengan zat-zat yang berbahaya. Apa sih bahasa biologinya zat-zat berbahaya itu? Bahasa biologinya zat-zat berbahaya adalah disebut dengan polutan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, makhluk hidup, dan tumbuhan lainnya. Jadi, polutan ini bisa berupa gas, partikel padat, atau bisa juga cairan yang tersebar di atmosfer. Di klip video kali ini, saya akan menjelaskan dua sumber dari pencemaran udara dari berbagai sumber. Dua ya. Yang pertama itu ada sumber alam. Sumber alam itu artinya murni dari alam, bukan buatan dari manusia ataupun hewan yang lainnya. Jadi contohnya itu ada yang pertama, contohnya letusan gunung berapi. Yang kedua itu ada kebakaran hutan, dan yang ketiga itu debu dari tanah yang kering dan gas metana dari sebuah rawa-rawa. Yang kedua itu ada sumber buatan atau yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, emisi kendaraan. Contohnya ya seperti kendaraan yang berlalu lalang dengan asap atau suara yang sangat keras, asap yang sangat tebal. Terus asap dari pabrik dan industri. Apabila desa atau tempat tinggal kita itu berdekatan dengan sebuah pabrik maupun pabrik sawit, pabrik gula, itu pasti akan ada polusi-polusi yang akan menyebar di seluruh desa. Terus yang ketiga itu pembakaran sampah. Nah, yang ini kan biasanya sering digunakan di dalam lingkungan sekitar kita nih. Nah, jadi kalau ada sampah itu sebaiknya kita buang dan kita pilih dulu yang mana layak dibakar dan mana yang tidak layak untuk dibakar. Kan ada contoh dua sampah tuh. Ada biasanya tuh sampah yang baunya nyengat dan mengeluarkan mampu membuat hidung kita tuh kayak pencemarannya tuh kayak terlalu apa ya? Kayak baunya terlalu sengat. Terus tuh yang ketiga itu ada penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi. Nah, yang terakhir ini ada juga di sekitar keliling kita ataupun di keluarga kita pun juga ada.
yaitu asap dari rokok. Mau tahu video selanjutnya dan penjelasannya? Silahkan cek video selanjutnya. A few moments later. Hai, bertemu lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pencemaran udara dari dua sumber yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tapi saya pilih dari salah satu pencemarannya. Nah, yang di sini ada sumber dari alam, yaitu debu dari tanah yang kering. Apa itu debu? Gak mungkin lah nggak tahu debu. Jadi, teman-teman, debu itu adalah sebuah tanah kering atau disebut dengan partikel-partikel yang kecil yang berasal dari permukaan tanah yang gersang atau tidak memiliki penutup vegetasi atau tanaman. Nah, saat angin bertiup kencang, maka debu ini terangkat ke udara mengikuti arah angin, di mana yang arah angin, jika arah anginnya ke kiri, maka debunya itu akan mengikuti arah angin itu ke kiri. Jadi kalau debunya ke kanan, ya ke kanan. Nah, sehingga dapat menyebabkan pencemaran udara alami. Penyebab terjadinya munculnya debu itu dikarenakan kekeringan yang berkepanjangan. Contohnya nih, lumpur. Jadi terjadinya ada debu di mana-mana itu karena terjadinya partikel-partikel yang kecil. Nih, contohnya mungkin. Yuk ya. Tuh, berdebu kan? Nah, jadi debu ini berdampak terhadap kesehatan kita, yaitu menurun kualitas udara dan membuat udara terlihat keruh, terus mengganggu pernapasan, terutama bagi yang terkena suatu penyakit, contohnya asma atau alergi dengan debu. Nah, yang selanjutnya ada di sumber dari manusia atau asap dari rokok, itu akan dijelaskan ke video selanjutnya. A few moments later. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber dari manusia. Yang apa tadi saya sudah sebutkan, yaitu asap dari rokok. Jadi, asap rokok ini salah satu sumber pencemaran udara yang sering kita jumpai di sekitar kita. Rokok merupakan salah satu sumber pencemaran udara di lingkungan sekitar, terutama di ruangan tertutup atau tempat umum. Meskipun rokok ini skalanya lokal dan dampak dari rokok ini sangat berbahaya baik bagi perokok candu maupun orang di sekitarnya. Perokok pasif, di dalam rokok terdapat 7.000 zat kimia yang sangat berbahaya. Karbon monoksida atau CO dapat mengurangi oksidasi dalam darah. Nikotin, zat yang adiktif, tar, zat yang dapat merusak paru-paru, formaldehida, benzena, amonia, zat yang beracun dan karsinogeni atau penyebab kanker. Jangan merokok di dekat si kecil. Asap rokok dapat terperangkap di dalam rumah dan memenuhi isi rumah dengan zat beracun seperti nikotin, karbon monoksida, dan zat pemicu kanker atau karsinogen. Bahkan ketika berada di luar rumah, kita masih bisa terpapar efek negatif dari asap rokok dengan jarak 2 meter dari orang yang sedang merokok. Selain buruk bagi kesehatan orang dewasa, asap rokok membawa sejumlah dampak negatif kesehatan anak, yaitu jadi lebih mudah sakit, menyebabkan infeksi paru-paru, memicu serangan asma, sindrom kematian mendadak pada bayi atau balita. Asap rokok juga dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 2-3 jam, bahkan saat ventilasi rumah atau jendela terbuka. Racun yang berasal dari asap rokok juga dapat menempel di badan, baju, rambut, dan tangan. Bahaya banget kan?
Yuk, mulai sekarang kita jaga si kecil dan lingkungan kita dari asap rokok. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Sikap santun adalah perilaku yang mencerminkan kesopanan, rasa hormat, dan akhlak mulia dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap ini tercermin dalam tutur kata, perbuatan, dan sikap sehari-hari yang menjunjung tinggi nilai etika dan norma sosial. Dalam ajaran agama, terutama Islam, sikap santun merupakan bagian dari akhlak terpuji yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Banyak hadis yang menyatakan bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Menerapkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya menjadikan kita pribadi yang baik, tetapi juga membantu membangun lingkungan sosial yang lebih positif dan saling mendukung. Mungkin cukup sekian video yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang tidak sopan kepada Ibu, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.